Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah GeForce RTX lagi untuk RTX 2060, tapi bukan yang satu ini, melainkan yang satu ini, yaitu RTX 2060 ROG Strix. Nah, ini kan sebenarnya momennya lagi banyak banget beredar soal Radeon 7 ya, dan mungkin juga kalian bakalan nanyain kapan sih gue nge-review Radeon 7. Jadi ceritanya kemarin udah sempat juga diundang sama AMD untuk hands on aja langsung di sana, belum bisa dibawa ke labnya Gaptek karena sampelnya memang terbatas, masih cuma ada satu aja. Dan waktu acara hands on tersebut juga kebetulan gue lagi drop, jadi gue nggak bisa datang ke acara Radeon 7 itu. Jadi gue hanya tinggal menunggu dari AMD untuk dikirimin sampelnya untuk direview nanti ke depan. Jadi untuk itu kita akan bahas soal RTX 2060 ROG Strix dulu. Perbedaannya apa sih antara si Strix ini sama si Founders Edition, yaitu basicnya dari Nvidia atau versi original dari Nvidia. Oke, pertama yang mau gue singgung dari RTX 2060 ROG Strix ini adalah soal harga. Dia ini harganya ada di sekitar 7 juta lebih, 7.200 sekian, dan harga tersebut memang mirip-mirip dengan flagship lainnya. Yang pertama jelas membedakan antara Founders Edition dan juga custom card yang flagship seperti ini adalah tentu soal spesifikasinya, dimana untuk si ROG Strix ini 2060-nya dia memiliki boost clock yang jauh lebih tinggi daripada si RTX 2060 Founders Edition. Untuk boost clocknya sendiri dia ada di 1830 MHz yang tercatat ya, bukan saat load, karena untuk spesifikasi yang tertulis itu biasanya itu kurang begitu akurat dan bisa dibilang bahkan nggak bener, karena setelah load nanti itu akan kelihatan bedanya berapa. Biasanya sih selalu lewat di atas spesifikasi. Kalau sisanya sih ya tentu sama ya, ini sama-sama menggunakan memori GDDR6 14 GB per second, terus TDP-nya juga sama-sama 160 watt seperti ini. Yang membedakan adalah untuk ROG Strix dia power pin-nya itu menggunakan 8 plus 6 pin PCIe connector, sementara untuk Founders Edition itu dia hanya menggunakan 1 kali 8 pin aja untuk PCIe konektornya. Tapi hal tersebut dilakukan oleh ROG karena dia ingin meningkatkan yang namanya power limit dari si ROG Strix ini, karena kebutuhan si 2060 Strix adalah tentu untuk performa yang lebih tinggi dan juga untuk overclocking. Kalau kita ngomongin desain sih sebenarnya desain dari RTX 2060 ROG Strix ini dia punya desain ya tentu dengan ciri khasnya ROG ya. Kalau kita lihat sekilas ini RTX 2060 ROG Strix-nya sekarang mirip banget dengan GTX 1080 Ti untuk seri ROG Strix juga. Dimana untuk bagian backplate-nya juga dia sekarang udah ada RGB. Tapi bedanya di sini dia udah ditambahin yang namanya switch untuk matiin RGB-nya. Jadi di belakang sini dia ada yang namanya LED on off. Lalu juga terdapat switch untuk BIOS, di mana dia akan ada dua profile BIOS. Yang satu itu quiet mode. Quiet mode itu dia akan menggunakan spesifikasi basic seperti RTX 2060 Founders Edition. Sementara untuk defaultnya itu adalah performance mode, di mana performance mode ini adalah BIOS yang memang udah dituning sama si ROG untuk ningkatin power limit dari si RTX 2060 ini. Terus kalau kita masih bahas soal desainnya juga, di sini dia menggunakan triple fan dan di sini udah bersertifikasi IP5X, di mana untuk area fan-nya ini dia udah anti debu. Jadi kalau kalian menggunakan casing ini di dalam PC, jadi VGA card-nya nggak akan nempel debu yang terlalu tebal. Sebenarnya debu sih pasti nempel ya, karena di sini juga ada debu-debu tipis lah bekas gua pakai di testbed. Tapi untuk debu-debu yang memang tebal gitu, dia sebenarnya nggak akan nempel di area-area fan-nya ini, terutama bagian depan sini sih. Terus juga untuk desainnya sendiri, dia di sini ada yang namanya Asus Fan Connect, terdapat 2 slot fan dan juga 1 RGB header. Apabila kalian mau nambahin fan lagi atau kalian mau nambahin LED strip atau apapun itu yang pakai RGB, dan kalian bisa sync itu dengan fitur yang namanya Aura Sync untuk ROG ya, itu udah umum banget kayaknya. Power design yang lebih lebar ini dari ROG juga sebenarnya dilakuin bukan karena cuma ditambahin power pin PCIe-nya aja ya, tapi boardnya juga memang custom dari ROG, jadi bukan board dari Nvidia yang dipakai. Di sini dia menggunakan Auto Extreme teknologi khasnya ROG untuk MOSFET dan juga VRM-nya, sehingga si ROG ini akan memiliki power limit yang lebih lebar lagi, dan nanti kita akan coba lihat hasil pengujiannya seperti apa, untuk clock speednya seberapa stabil, dan juga untuk suhunya itu bakalan kayak gimana. Kalau kita ngelihat bagian output displaynya, di sini dia agak sedikit berbeda ya dengan seri Founders Edition, karena untuk ROG Strix ini
dia nggak ada USB Type-C display. Sementara untuk Founders Edition itu ada USB Type-C dan juga DVI. Jadi kalau bisa dibilang antara hitung-hitungan port di sini sebenarnya jumlahnya lebih sedikit daripada Founders Edition, akan tetapi jauh lebih efektif karena ada 2 HDMI, jadi kalau pakai VR juga nggak ganggu, dan ada 2 display port. Oke, untuk metode pengujian kali ini tentu kita akan menguji performance out of the box dari RTX 2060 ROG Strix dibandingkan dengan RTX 2060 Founders Edition. Gue juga akan membandingkan performanya dengan data GTX 1070 Ti ROG Strix yang dulu menggunakan driver versi 388.13. Untuk melihat perbandingan performance-nya itu kita menggunakan benchmark sintetik yaitu 3D Mark V Strike dan juga 3D Mark Time Spy. Kenapa bukan di game untuk ngebandinginnya? Karena kita mau tahu aja performance raw-nya itu seperti apa. Karena kalau di game itu biasanya dia akan selalu berubah-ubah. Lalu yang terakhir adalah metode pengujiannya, kita akan tentu melakukan yang namanya overclocking untuk RTX 2060 ROG Strix ini. Kira-kira potensinya itu bisa meningkat berapa persen sih dari si RTX 2060 Founders Edition ini? Apakah naiknya bakalan jadi jauh banget? Apakah 1070 Ti bakalan jadi ketinggalan? Itu nanti akan kita lihat. Nah, untuk sistem pengujiannya gue menggunakan Intel Core i5 9600K yang jalan di 4,8 GHz, motherboard ROG Maximus 11 Formula, RAM G-Skill Trident Z Royal 2x8 GB DDR4 3200. Lalu untuk SSD-nya itu adalah Seagate Barracuda 500 GB, IO water cooling ROG Ryujin 360, monitor Asus MG24UQ 4K gaming monitor, Cooler Master Cylon Pro Hybrid 1300 watt. Lalu untuk OS gue menggunakan Windows 10 Pro 64 bit versi 1809. Untuk driver NVIDIA-nya itu menggunakan versi 417.71. Untuk pengujian overclockingnya gue menggunakan Asus GPU Tweak 2 dan gue menggunakan offset itu boost clocknya di angka 1930 MHz. Memorinya gue naikin ke 15,5 Gbps, power limitnya gue mentokin, terus juga gue tambahin voltase sekitar offset 100 mV. Itu udah mentok sih kalau di GPU Tweak 2. Dan untuk fan speednya gue set di 80%, jadi gue nggak set di auto. Suhu 2060 Strix terpaut sangat adem sih menurut gue, bahkan saat fan speed 80% ini saat di overclock ya, dapat membuat GPU justru lebih adem. Suhu yang adem seperti ini juga dapat membuat boost clocknya semakin meningkat di luar spesifikasi secara otomatis. Clock speed saat default itu dia udah bisa tembus di angka 2000 MHz dan stabil di angka 1990 MHz. Jadi gue rasa ini cukup membuktikan sih bahwa selain suhu yang adem, Asus juga memberikan power limit yang lebih lega. Saat di overclock, clock speednya mampu stabil di angka 2070 MHz dan bahkan ini bisa meningkat hingga 2100 MHz. Jadi memang power design dan juga coolingnya di sini menurut gua memang udah cukup baik banget buat RTX 2060 saat di overclock. Dengan power limit seperti ini, nampaknya RTX 2060 mampu menunjukkan efisiensinya karena power draw-nya nggak begitu jauh membengkak dari si Founders Edition. Nah, lalu nih untuk raw performance-nya pertama di 3D Mark V Strike. Saat posisi default, perbedaannya nggak begitu jauh memang dari Founders Edition. Akan tetapi sudah melewati GTX 1070 Ti. Perbedaannya baru terasa signifikan setelah di overclock karena punya peningkatan sekitar 9%. Lalu untuk di 3D Mark Time Spy, saat posisi default ini udah menunjukkan perbedaan yang lumayan terasa lah dan cukup jauh meninggalkan GTX 1070 Ti. Dan setelah di overclock, RTX 2060 ROG Strix mengalami peningkatan sekitar 12% dari si Founders Edition, yang menandakan bahwa overclocking pada 2060 ini cukup efektif di daerah X12 terutama ya, dengan resolusi yang jauh lebih tinggi juga. Mengutip data dari guru3d.com, graphics score untuk GTX 1080 pada 3D Mark Time Spy pun masih berada di bawah 8000 graphics score-nya. Dan angka 8500 ini udah bisa dibilang head to head dengan beberapa RTX 2070 yang beredar di pasaran. Meski nggak semua RTX 2070 bisa dilewatin sih, cuma seenggaknya ini udah jadi mepet-mepet lah sama GTX 1080 atau bahkan mepet banget sama RTX 2070. Nah, untuk perbandingan di game, gue hanya akan membandingkan antara si RTX 2060 Founders Edition dan juga 2060 ROG Strix. Kira-kira seberapa jauh sih perbandingannya? Ini dia hasil benchmarknya.
Oke, kita masuk ke kesimpulan untuk RTX 2060 ROG Strix. Untuk harga 7 juta sekian, 7 juta lebih sedikit, sebenarnya ini masih layak-layak aja, mengingat kalau kita ngebandinginnya sama seri ROG Strix juga ya. Itu harga GTX 1070 Ti ROG Strix itu masih tetap lebih mahal daripada si 2060 Strix ini. Sebenarnya Asus juga punya varian lain yang memang harganya cukup bersaing dengan kompetitor-kompetitor mereka yang berada di angka 6 juta lebih sedikit, yaitu untuk versi turbonya. Tapi tentu mungkin untuk seri turbo itu ya performancenya paling 11-12-nya sama Founders Edition. Begitu pula dengan RTX 2060 lain yang memang harganya berada di angka 6 juta. Dan kalaupun gua ngelihat di harga 7 juta sekian, rata-rata sih memang semua flagship yang beredar untuk RTX 2060 itu memang harganya mirip-mirip, ada di angka 7 juta sekian semua. Mungkin kalau ada varian yang bisa head to head dengan si ROG Strix ini, gua rasa itu ada dari MSI untuk gaming Z-nya atau dengan Gigabyte dari seri gaming OC-nya mereka. Karena itu dua-duanya memiliki harga yang kurang lebih mirip dengan si ROG Strix ini. Dan gua rasa juga performancenya mungkin akan mirip-mirip juga dengan si ROG Strix ini. Paling yang membedakan hanyalah ya soal selera aja, apakah kalian lebih suka dengan modelnya ROG Strix atau yang lain. Gua sendiri sih belum tahu karena gue belum ngerasain flagship RTX 2060 yang lainnya itu sekencang apa. Tapi prediksi gua yang harganya 7 juta sekian, gua rasa memiliki performance yang kurang lebih sama seperti ini. Kalau kita ngebandinginnya sama seri Founders Edition, meski sebenarnya harga aslinya ini jauh lebih terjangkau atau lebih murah, tetap gua rasa si RTX 2060 ROG Strix punya value yang lebih dibandingkan dengan seri Founders Edition, terutama untuk user-user di Indonesia. Karena kalaupun kita import si Founders Edition ini, ujung-ujungnya juga kita akan bayar dengan harga 7 juta lebih karena kita harus bayar pajak, bayar ongkos-ongkos yang lain juga. Banyak lah uang-uang yang harus ditambahin untuk nebus si RTX 2060 Founders Edition. Ya meskipun memang secara bentuk, secara looks ini rare banget karena memang jarang. Bahkan kalau kita order di website Nvidia pun mungkin kita masih perlu calo. Karena sebenarnya shipping ke Indonesia ini nggak ada untuk Founders Edition. Jadi menurut kalian gimana soal RTX 2060 ROG Strix ini? Menurut kalian apakah dengan angka 7 juta sekian membuat kalian berpikir lagi karena Vega Card ini ternyata bisa ngalahin 1070 Ti lumayan jauh, bahkan mirip-mirip sama GTX 1080? Coba komen aja di bawah, karena mungkin kan kalian gua maunya RTX 2060 yang murah aja karena gua nggak butuh yang sekencang itu juga gitu. Atau kalau misalkan harganya udah 7 juta sekian, beli GTX 1080 second aja gitu. Ya terserah gitu. Komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.